Oke, halo, ketemu lagi dengan kita. Tentu saja masih di Blast Channel dengan saya Adi Kurniawan dan kita didampingi Norma, kameramen, ada tim Blast Channel, ada tim Blast Koi. Kita sore hari ini seperti biasa akan membahas topik mengenai ikan koi. Nah, sebelumnya kita mau jawab 3 pertanyaan dulu ya, Norma ya. Boleh, Pak Ade. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus sekali ini dari Khairul Asmi. 1 hari yang lalu, kemungkinan sih di video yang kita update pembuatan kolam Blast Koi yang ke-13 kayaknya. Izin nanya Om, apakah akar pohon itu bisa merusak konstruksi kolam? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Nah, pohon itu dibedakan ada 2, yang akarnya tunggang dan akarnya serabut, betul ya? Kita dulu di biologis kan pernah ada pelajaran itu. Nah, memang mungkin pohon yang dimaksud oleh pohon Khairul Asmi ini adalah pohon-pohon yang akar tunggang. Berarti yang bisa nyebar. Yang bisa nyebar dan dia kekuatannya untuk nembus konstruksi itu memang kuat sekali. Contohnya biasanya pohon beringin. Ya, kemudian pohon-pohon yang akar tunggang, pohon mangga yang gede. Nah, kemudian pohon-pohon apa lagi ya? Pokoknya intinya yang akar tunggang ya, teman-teman nanti bisa searching detailnya mungkin di Google atau apa. Nah, tapi itu juga mengingat juga harus tergantung juga dengan kualitas konstruksi kolamnya. Nah, contohnya begini, Norma, kalau kolamnya saya bikin cuman batu bata susun pakai semen acian, kemungkinan itu bisa dirusak oleh akar tunggang itu sangat besar sekali. Apalagi yang pakai batako itu disusun itu lebih gampang lagi. Apalagi yang nggak pakai konstruksi dan nggak pakai batu bata dan segala macam. Nah, jadi intinya Khairul Asmi, benar akar pohon itu bisa merusak konstruksi kolam yang dengan pohon-pohon akar tertentu, akar tunggang tadi. Nggak semuanya pohon ya? Nggak semua pohon, dan memang sebisa mungkin konstruksi itu kalau memang teman-teman buatnya nggak terlalu kuat, nggak terlalu kokoh, kalau standar kita kan dinding kerja atau lantai kerjanya aja itu sudah besi sama batu bata. Itu baru dinding kerja sama lantai kerja. Kemudian dirangkap lagi dengan besi plus coret dimik. Nah, itu sangat kuat sekali. Itu tidak gampang ditembus oleh pohon dengan akar tunggang sebesar apapun. Tapi sebisa mungkin kalau lebih jauh dari pohon, itu sangat lebih bagus. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Waduh, ini dipilihin tim Blast Channel yang negatif ini ya. Nggak apa-apa lah, kita jawab sebisa mungkin ya. Dari Depi Risandi. Oh, kayaknya ini dia ada orang yang nanya apa kayaknya. Nah, terus dia mungkin karena kita belum respon atau ada yang bercandain, dia komen begini, Depi Risandi 49 menit yang lalu atau 1 hari yang lalu. Gak bermutu yang komen, yang punya channel juga nggak pernah mengomentari Bang. Ya mohon maaf, Depi Risandi juga jangan marah atau jangan negatif thinking dulu. Kalau sebetulnya dibilang kita nggak mengomentari juga nggak loh, Norma. Kita kan sudah berusaha kan, baik secara dengan balasan yang saya yang balas ataupun tim Blast Channel yang balas, sebisa mungkin semua pertanyaan itu kita akan berusaha jawab. Nah, termasuk kita bikin di depan seperti ini video tanya jawab, itu kan ya sebagian bentuk dari respon kita ke viewer sama subscriber. Nah, tapi mungkin Depi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh netizen atau viewer atau subscriber lain yang mungkin hanya bercanda lah. Ya jangan dibikin serius atau muring-muring ya, santai aja ya Depi Risandi ya, jangan dibawa marah-marah. Itu tadi ya saya udah jawab, intinya kita berusaha bisa mungkin semaksimal mungkin, dan kita bahkan buatin video di depan seperti ini tujuannya untuk menjawab pertanyaan secara lebih jelas dan teman-teman lebih jawabannya mendapat yang memuaskan seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir dari Rafa Devan, ini juga 1 hari yang lalu. Oh, kayaknya ini kayaknya ini Norma, saya sempat baca nih, tapi kayaknya udah saya jawab juga. Info pakan buat keeping susui. Nah, mungkin dia nanyain pakan untuk jenis ikan susui. Nah, ini Rafa Devan dan teman-teman yang lain semua koi itu pakannya sama. Sama ya, nggak ada. Jadi nggak ada khusus. Apa? Kebayang nggak betapa ribetnya piara koi kalau pakan jenis susui sendiri, jenis koaku sendiri, jenis siro sendiri, jenis soa sendiri, jenis sanke sendiri, jenis polos. Waduh, pusing kita. Dan apalagi satu kolam kan jenisnya macam-macam. Jenisnya macam-macam. Akhirnya kita jadi dikerjain hobi dong, gitu. Nah, mungkin ini kayaknya kemarin ada yang jawab pakannya ditulis nasi rawon kayaknya loh ya. Nah, mungkin si yang tadi itu, yang sebelumnya si Depi ini mungkin terus komen yang tadi ya. Tapi intinya buat Rafa Devan dan semua koi lover bahwa semua koi itu pakannya sama. Mau pakan merek apa, lokal, import, bebas, sesuaikan dengan budget dan kemampuan masing-masing. Tapi kalau nanya, Pak Blast pakannya apa? Kemarin kita udah bahas, kita pakai merek Nippon dan Hoki yang Wejem seperti itu ya. Nah, 3 pertanyaan udah kita jawab. Sekarang kita akan masuk ke topik
jenis ikan apa yang kita akan review kali ini. Yuk. Oke, nah ini salah satu jenis ikan yang sebetulnya ini bukan jenis varieti utama, tapi ini jenis varieti pelengkap untuk di kolam. Namanya Ochiba sigure. Ochiba itu adalah ikan koi yang dia basic warnanya itu silver keabu-abuan. Dia punya pattern coraknya itu coklat. Nah, coklatnya ini makin nyala, makin terang, itu makin bagus. Apalagi kalau untuk di penilaian show, coklatnya yang semakin nyala, jangan coklat yang gelap, apalagi yang hitam, itu buat juri itu lebih menarik. Nah, ini ikan ini saya suka sekali, jantan ini dari farm Konishi. Ya, bodinya udah puasa hampir 10 hari, masih tebelnya begini. Dan ini fix jantan, ukuran 45 BU. Ya, ini kayaknya sudah pernah juara show sekali nih, saya nanti cek ya, udah juara 2 atau berapa, pokoknya 3 besar lah. Nah, ini juga sekarang ikannya makin improve, ya. Dan ini nanti karakter Ochibanya ini adalah karakter yang berpunuk nih, tuh. Kelihatan. Ya, citanya udah anu. Nah, kita review bagaimana memilih kriteria Ochiba yang bagus. Yang pertama, jelas teman-teman, karena ini ikan jenis Ochiba, warna dasarnya abu-abu, coraknya itu coklat yang seperti ini, berarti kita harus pilih pattern nih yang enak dilihat. Jadi yang pas dulu warna Betul, coklatnya. sebetulnya kalau kita bahas masalah pattern, Pak, saya suka 1 step, 2 step, 3 step, 4 step, 5 step, itu selera. Nah, itu relatif. Ya, tapi yang penting itu sebetulnya mata semua orang, baik yang ngerti koi, baik pemula maupun yang sudah senior, ibaratnya yang saya sering bahas di video-video sebelumnya, bagus itu relatif, jelek itu mutlak. Jadi sebetulnya kalau ikan ini mau coraknya kayak apapun, kalau bagus kita ini bisa ngomong ya memang ini bagus. Terbukti di arena show dia juga berprestasi kan, gitu, juara 2 kayaknya. Nah, yang kedua adalah hikari atau fukurinya ini harus kotak-kotaknya nih yang rapi nih, baik yang di warna coklat maupun yang abu-abu. Tuh, ya kan? Nah, itu juga penting sekali karena itu nanti yang membuat keindahan ikan ini di kolam dan dia makin gede, karakter fukuri atau kotak-kotaknya ini akan makin tebal, akan makin strong seperti itu. Nah, yang ketiga jelas anatomi. Ini ikan jantan puasa 10 hari, kasar banget ini udan. Ya, dia punya punuk, bahu ini tebal, kepala ini juga lihat nih kepalanya baby face. Ya. Nah, untuk ukuran 45 BU termasuk meskipun ini kurus karena puasa ya, termasuk pangkal ekor dan bagian ibaratnya perut anatominya ini tebal sekali nih, tuh. Udah kelihatan. Ya, nah ikan jantan ini memang begini normal. Saya sering bilang kan, kalau bahasa Jawanya itu pencilaan gitu kan. Dan ini kalau nggak dipegangin gini takutnya kalau loncat tiba-tiba. Ya, kita udah beberapa kali nge-review ikan seperti ini ngeloncat. Nah, ini ikan sebetulnya jinak tuh. Dia kalau saya pegang-pegang mulutnya dibuat mainan dia suka tuh, ngokop-ngokop. Nggak terlalu agresif. Ya, nah karena ini ikan sudah 45 BU dan jantan, dan saya kan memang suka banget mengkoleksi dan mengkurut ikan-ikan yang jantan, kita akan masukin ke kolam 35 ton ya. 35 ton Oke, yuk. lagi ini. Oke, nah sekarang kita sudah di pinggir kolam 35 ton, tuh kita masukin ya. Dan teman-teman lihat, ini yang saya bilang Ochiba cari kalau bisa yang nyala terang seperti ini. Tuh, dia di kolam kan warnanya itu nggak gelap tuh. Ya, jadi kalau dibandingin sama cagoy tembaga, sama cagoy lokal yang kemarin barusan review tayang, tuh dia coklatnya lebih nyala. Cuman ini memang masih agak stres, jadi dia warnanya masih agak pucat sedikit karena kan habis proses selesai karantina. Wih, ini tanco punya Pak Dejam ya, sadis. Ini kemarin yang habis pulang show yang dapat juara 1 itu, Norma. Thank you banget Pak Dejam. Nah, ini kita punya satu Ochiba Ginrin yang dari Samurai Koi Center. Tuh lihat tuh, dia agak lebih gelap. Ya kan, yang tadi yang lebih terang. Ini farm kalau nggak salah ini Seijuro. Yang tadi yang yang barusan masuk itu dari Konishi. Ya, Konishi dan Seijuro. Pak, bagus mana Pak, farm Seijuro atau Konishi? Lihat ikan per ikannya. Jangan kita hanya ngelihat mereknya atau nama besar farmnya. Terkadang ini sedikit sharing dan edukasi ya. Sebetulnya agak melebar sedikit dari topik ini. Kenapa sih kita ini nggak mau terlalu menonjolkan nama farm baik itu lokal ataupun importnya? Bahkan kalau normal lihat, saya habis bahas ini ikan import, farmnya ini selesai. Saya nggak pernah mau mengunggulin farm-farm tertentu. Wah Sakai, wah Konishi. Kenapa? Itu banyak dipakai orang untuk over branding. Ya contohnya ya kita punya satu farm terkenal di Indonesia namanya Kusnul. Kusnul itu terkenal dengan ikan-ikan satu warnanya. Secara anakan, indukan, pemilihan, seleksi itu bagus. Nah, seringkali memang ikan yang seleksi bagus dari Kusnul itu kan memang harganya cukup lumayan meskipun itu lokal. Apalagi nanti yang sudah agak gede dan yang jumbo yang berprestasi, itu harganya nggak ada yang murah, Norma. Nah, seringkali akhirnya ada beberapa seller yang ikannya sama-sama polos, kecil, tapi itu bukan dari Kusnul. Tapi kalau ditanya ini lokalnya lokal mana? Lokal Kusnul. Wah, dengan harapan supaya itu bisa mengangkat nama atau harga ikannya. Nah itu menurut saya mohon maaf teman-teman, harusnya teman-teman seller nggak perlu melakukan itu.
Makanya kalau saya ditanya, Pak ini lokalnya lokal mana? Blitar, udah. Lokal mana? Sukabumi. Lokal mana? Kediri. Lokal mana? Udah gitu loh. Jangan kita karena, contohnya ya, satu farm lagi yang terkenal di Kediri, AKF. Wih ini kan AKF loh, gitu ya. Ini harganya mahal loh karena AKF loh. Ikan AKF juga ada yang sortiran loh teman-teman. Makanya sekali lagi, janganlah kita melihat merek atau branding farm atau peternaknya atau breedingnya atau farm importirnya atau Jepangnya. Jangan juga, oh ini ikan dari Blaskoy loh, ikan dari Blaskoy yang jelek juga banyak. Intinya lihatlah ikan per ikannya. Jangan lihat branding atau nama atau sellernya atau breedingnya atau nama farm Jepangnya, seperti itu. Nah, tadi teman-teman kita sudah menjawab 3 pertanyaan, mereview jenis ikan Ochiba, dan saya sedikit edukasi mengenai kualitas ikan dan jangan termakan branding-branding yang terlalu over promo. Kembali lagi lihat kualitas ikan per ikannya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa mengedukasi buat teman-teman semua, terutama koi lover. Ya, nah jangan lupa jaga terus kesehatan, sehat terus, sejahtera terus, tonton terus video-video dari kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.